Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bertemu lagi ya, ketemu lagi, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Makin ke sini ya, makin kelihatan siapa sebetulnya orang yang paling takut jika Gibran jadi presiden. Ternyata teman-teman ya, tanpa ada yang mengungkap, tanpa dilakukan investigasi, rahasia itu terungkap dengan sendirinya. Yaitu si Chaplin ya, dengan terang-terangan si Chaplin sangat khawatir jika kelak Gibran jadi presiden. Ada banyak yang menilai ya, si Chaplin ini kenapa takut Gibran jadi presiden? Karena iri dengan karir Gibran yang mentereng ya, yang moncer. Tapi ada pula nih yang menyebut ya, Chaplin ini takut Gibran jadi presiden bukan karena iri, tapi karena takut usaha-usaha nakalnya akan ditutup paksa oleh Gibran. Ada. Jadi sudah tahu ya siapa sebenarnya aktor intelektual di balik isu-isu pemakjulan Gibran dan Prabowo selama ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bapak Muhammad Yusuf Kalla sepertinya tidak rela ataupun was-was ketika nanti kelak Mas Wapres Gibran bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Anda bisa bayangkan, kalau nanti beberapa tahun akan datang, presiden kita Gibran. Terpaksa Presiden Indonesia, Bapak Gibran masuk ke ruangan. Kalian mesti berdiri semua. Betul. Sekarang pun begitu, Pak. Kemarin ketika Mas Wapres Gibran memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan kepemimpinan Lemhanas, Mas Gibran masuk ke ruangan, ya para perwira TNI Polri itu ya berdiri dan tepuk tangan. Ini kan sesuatu yang harus Bapak terima. Ini baru Wapres loh. Gimana nanti kalau beliau jadi presiden ya kan? Waduh. Dan kira-kira kenapa Pak JK was-was dan tidak terima ketika Mas Wapres Gibran jadi presiden? Kenapa Pak? Apakah karena Anda takut sepak terjang Bapak kalah sama Mas Gibran? Waduh. Kok begini sih? Seharusnya itu Pak, biarlah netizen yang melakukan investigasi, melakukan pengungkapan. Sebetulnya siapa sih dalang dibalik isu pemakjulan Gibran selama ini, dalang isu pemakjulan Prabowo selama ini. Jangan ngaku sendiri Pak. Kalau macam kayak gini kan netizen kurang kerjaan Pak, ya kan? Nggak ada kasus yang diungkap, nggak ada investigasi yang dilakukan karena Anda secara walaupun tidak eksplisit ya, tetapi secara implisit Anda telah menyampaikan bahwa Anda sangat takut gitu loh jika Gibran itu jadi presiden. Aduh, saya yakin bukan iri karena karir Gibran lebih moncer ya, tetapi saya yakin Anda takut karena usaha-usaha nakal Anda, ya. Anda khawatir akan ditutup oleh Gibran semua. Lanjut. Ini kan mahasiswa ini demo, ancam turunkan Presiden Prabowo. Ada yang bilang kalau Pak Prabowo ini memang sengaja diturunkan supaya Gibran itu menjadi Presiden Indonesia. Itu udah direncanakan oleh Jokowi. Wah, itu idenya dia dan narasinya itu menurutku itu terlalu bodoh sih. Ide dari mana? Pak Jokowi itu tidak pernah niat jahat seperti itu. Kalian lihat sendiri aja lah, Pak Prabowo ini 4 kali gagal jadi Presiden Indonesia. Sekalinya jadi Presiden Indonesia, tidak jelas. Program yang dia bangga-banggakan yaitu MBG, tidak jelas arahnya kemana gitu loh. Setelah kemarin itu pergantian kepala BGN, makin tidak jelas arahnya itu seperti apa. Bahkan saat ini utang Indonesia itu naik jadi 9.920 triliun. Ini masyarakat ini siap-siap akan naik pajak ini pasti. Pasti pajak itu akan dinaikkan guys.
Dan juga rupiah itu melemah terus, memang melemah terus. Setiap kali pergantian presidennya, pasti rupiah ini pasti melemah. Bahkan mahasiswa itu ancam 18 hari kalau pemerintah itu tidak bisa kuatkan rupiah lagi turun ke 17.000 per $1 Amerika Serikat, mereka akan demo, bahkan bisa gulingkan Presiden Prabowo turun dari kursi presiden. Itu makanya ada yang bilang ini sengaja dibuat oleh Jokowi supaya Gibran itu menjadi presiden Indonesia. Mananya yang sengaja gitu. Kalian lihat sendirilah, rupiah melemah dan juga kebutuhan masyarakat itu semakin mahal. Ini bukan karena Jokowi. Kayaknya di Indonesia ini apa-apa itu kalau misalnya ada salah, semuanya itu arahnya itu ke Jokowi gitu loh. Gue tuh herannya di situ. Ini sebenarnya itu aturan dari pemimpin kita itu kurang jelas menurut saya gitu loh. Program yang dia bangga-banggakan dan juga Menteri Keuangan yang awalnya itu kayak menurut kita, wah ini Menteri Keuangan kebanggaan Indonesia ini. Tapi kok saat ini masih membingungkan, bahkan diisukan dia itu akan digantikan oleh orang baru. Dan orang baru tersebut adalah mantan Menteri Keuangan juga. Kira-kira siapa ya? Gimana tanggapan kalian? Udah tahu kan? Ini yang saya katakan tadi. Siapa sih di balik isu mengadu domba Jokowi dengan Prabowo, ya kan? Siapa yang menggerakkan mahasiswa untuk memakjulkan Prabowo, tetapi isunya justru dibalik bahwa ini semua adalah keinginan Jokowi aktor intelektualnya. Padahal tadi kita sudah sama-sama ngelihat siapa sebetulnya yang paling takut jika Gibran jadi presiden, ya. Jadi sebelum Gibran jadi presiden, ya dimakjulkan dulu dua-duanya, bukan hanya Prabowo aja, Gibran juga dimakjulin gitu loh ya, biar nggak jadi presiden. Aduh, ada aja. Lanjut. Guys, ini sih perang antara Prabowo sama Jokowi ini makin kerasa banget. Jadi Prabowo sebagai pihak yang berkuasa banyak menggunakan Kejaksaan Agung untuk menangkap-nangkapi orang-orang yang seolah-olah ada di pihaknya Jokowi. Sementara Jokowi and the gang menggunakan KPK untuk menangkap-nangkapi orang-orang yang condong lebih dekat ke Prabowo. Ya, Dadan, kepala BGN, itu kan dilantiknya sama Jokowi waktu Agustus 2024, di mana itu adalah penunjukan langsung dari Jokowi, walaupun untuk mendukung program MBG. Nah, kemarin Silmi Karim ditangkap sama KPK, di mana ada kecondongan Silmi Karim lebih dekat dengan Prabowo. Ini sih perang politiknya makin seru, di mana Jokowi sedang adu ilmu sama Prabowo. Siapa yang menang kira-kira? Nah, ya kan? Ini lagi juga. Saya tidak menuduh netizen barusan adalah bagian dari pembenci Pak Jokowi yang menebarkan narasi atas suruhan si Chaplin ya, kayak di depan tadi. Karena memang kita saat ini kan sedang di framing untuk diadu domba. Ya, tujuannya satu, agar Prabowo dan Gibran ini tumbang dan tidak melenggang lagi 2029 dan seterusnya, ya kan? Tapi intinya, ya narasi ini berhasil karena narasi ini berkembang, disebarkan. Dari 100 orang yang mendengar, minimal dalam ilmu ekonomi akan ada 3 orang yang percaya. Dari 100 orang yang mendengar, 100 orang yang tahu, ada 3 yang termakan oleh isu yang dikembangkan tersebut. Makanya kita harus hati-hati teman-teman ya. Memang ada upaya untuk membenturkan Prabowo dan Gibran, padahal sebetulnya kita tahu bersama tadi di bagian depan siapa sih sebetulnya yang ingin melengsarkan presiden dan takut Gibran jadi presiden. Ya, lanjut. Wow, ada yang sedang marah nih. Raja Solo sedang marah-marah karena keinginannya tidak dipenuhi dan tidak dituruti oleh Prabowo Subianto. Salah satunya indikasi dia marah adalah tidak datangnya dia ke acara hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026 kemarin. Alasan yang dikatakan bahwa dia tidak diundang itu hanyalah alasan omong kosong. Karena 2 hari sebelumnya BPIP jelas mengatakan di depan pers bahwa mengundang semua mantan presiden dan mantan wakil presiden.
Di sini kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat ini mengecewakan dari sang Raja Solo ini sendiri. Dimulai dari peristiwa bocornya mic, yang dimana bocornya mic itu yang dilakukan Dasko berbisik kepada Puan setelah pidato Prabowo Subianto tanggal 20 Mei 2026 yang penting tidak mengatakan hidup Jokowi. Melihat bagaimana reaksi dari Partai Gerindra dan Prabowo yang tidak ada sanksi sama sekali kepada Dasko, saya yakin ini bukan faktor yang tidak disengaja. Tapi saya yakin bahwa ini disengaja, dan untuk melihat reaksi masyarakat, apakah masyarakat banyak yang marah terhadap Dasko atau tidak. Tapi ternyata mayoritas masyarakat Indonesia malah setuju dan malah bahagia, dan mereka mendukung apa yang dikatakan oleh Dasko ini sendiri. Dan itu mengecewakan Raja Solo ini. Itu yang membuat saat ini dia marah-marah. Dan yang menarik lagi kalau kita analisa dari apa yang dikatakan oleh Noel, bahwa di bulan Juni dan Juli ini akan ada gerakan yang mencoba menjatuhkan Prabowo. Siapa di belakang atau di balik peristiwa ini? Teman-teman hati-hati ya. Sekarang mulai muncul banyak fiti-fiti, banyak akun-akun yang mengatakan dari pendukung Jokowi, pendukung Anies maksud saya, banyak akun-akun yang mengatakan pendukung dari PDIP, tapi mereka menyerang secara barbar terhadap Prabowo Subianto. Sepertinya mereka akan menggunakan politik divide et impera atau mengadu domba. Supaya apa? Supaya seolah-olah yang ingin melakukan penjatuhan Prabowo Subianto adalah dari kubu pendukung Anies maupun pendukung PDIP. Padahal ya, mastermind, aktor intelektual di belakangnya adalah dari kubu mereka sendiri. Kenapa? Karena Noel adalah mantan Joman. Dia mengatakan itu karena dia kecewa tidak mendapatkan perlindungan dari sang raja, dia tidak dibela oleh sang raja, dan dia dihukum 4,5 tahun. Itu yang membuat dia kecewa sehingga membocorkan skenario yang akan dilakukan di bulan Juni-Juli ini. Jadi teman-teman di media sosial hati-hati, karena sang raja sedang murka dan sang raja menggerakkan buzzer-buzzer RP-nya untuk menyusup menjadi iblis-iblis tanda putih ya di akun-akun media sosial, menyamar sebagai pendukung Anies, menyamar sebagai pendukung PDIP untuk mengadu domba. Hati-hati. Nah, iyalah, mau dukung Anies, mau dukung Abah, mau dukung Wan Ngibul, terserah ya toh. Ya, ini menarik ya. Jadi di judul di videonya ini di bagian atas, ketika Raja Solo murka, murka katanya. Padahal ya kan, ya ini bagian dari penggiringan opini, karena kita tahu bareng-bareng lah orang yang barusan kita saksikan ini adalah pembenci Jokowi yang menurut saya cukup militan ya. Jadi ya jangan percayalah dengan narasi-narasi yang disampaikan. Cuma saya heran juga ya. Menurut saya Komdigi itu tugasnya ya menyaring hal-hal seperti ini gitu loh. Ya memang kita itu tidak boleh membatasi pendapat ya, karena itu merupakan hak warga negara di negara demokrasi. Tetapi kalau penyampaian pendapat, aspirasi itu mengandung unsur kebohongan, hoax, kemudian penggiringan opini buruk dan lain sebagainya, harus ditindak dong ya, jangan dibiarin aja. Lanjut. Nih video kalian lihat nih kan, ini video ku persembahkan buat kader-kader PDIP yang suka sekali nyinyir dengan Jokowi dan Mas Gibran. Ada si Romli, ada si Ferdinand, satu lagi perempuan itu si Novi, yang selalu terlalu nyinyir, menyatakan Jokodo, menyatakan si Gibran anak-anak cacat konstitusi. Nah ini kau tengok, capek kau berkoar-koar ya kan, capek kau teriak-teriak seolah-olah kau pembela PDIP sesungguhnya. Novi, kau tengok Mbak Puan masih bisa berbicara, berjalan, berbincang sambil senyum dengan Mas Gibran. Kau kepanasan, mereka masih bisa bercanda. Aduh, jadi kalian ya, untuk calon-calon atau kalian itu adalah kader-kader PDIP yang tujuannya pingin mendapat suara rakyat, tolong jangan terlalu nyinyir.
Makanya kalian nggak menang. Kalian adalah caleg-caleg gagal di PDIP. Kritik-kritik boleh, sah-sah aja kritik, nggak ada yang salah. Tetapi kalau kau nyinyir dengan tidak beradab, ya tenggelamlah kau kawan. Kau nggak akan pernah menang. Dan kau nggak akan pernah duduk di anggota dewan nanti kalau kau tiap hari nyinyir dengan tak beradab. Iyalah, politik kan memang macam kayak gitu, ya kan? Tapi tetap aja walaupun senyum-senyum di sampingnya Gibran, saya nggak percaya. Kenapa? Karena manusia munafik itu pandai menyembunyikan muka aslinya, hati aslinya, ya. Dan ingat ya, pohon tidak jatuh jauh dari buahnya. Salah bang, oh salah ya, oke lah ya, betulin sendiri teman-teman ya. Maksudnya gimana bang? Ya tahu sendirilah, ketua DPR ini anaknya siapa? Kalau mamaknya macam kayak gitu, anaknya 50% akan mewarisi sifat yang sama. Karena dalam ilmu biologi sudah jelas, anak itu mewarisi 50% kromosom ayah, 50% kromosom ibu. Kan macam kayak gitu. Jadi walaupun senyum-senyum so akrab ya kan, saya tetap tidak percaya. Aduh. Lanjut. Hidup Jokowi. Lihat, rupiah kita menguat hari ini. Nggak jadi demo kalian, hah? Nggak jadi rencana-rencana rusuh, nggak jadi, hah? Lihat, indeks saham gabungan kita juga naik. Hei, pasukan-pasukan yang suka kampanye di masjid, lihat fakta hari ini, cek. Artinya apa? Pemerintah kita berhasil. Ya, pemerintah kita berhasil. Memang fakta biasanya sepi, biasa. Ya, kita cinta negara, cinta Indonesia. Kalau ada sesuatu hal-hal yang sekiranya itu nggak baik, tahan emosi, utamakan stabilitas, utamakan negara, utamakan merah putih itu dulu. Jangan langsung ngamuk. Kalian kan ini orang-orang ini ya, mentalnya mental perusak ya, nggak mau orang lain itu bagus, nggak mau bangsa sendiri itu bagus, karena memang mungkin jagoannya itu KO, jagoannya itu nggak berkembang. Silakan lanjutkan kembali Rupiah udah bergerak menguat nih teman-teman, tapi kok nggak rame ya? Kenapa? Nggak mau ngeramein? Ya udah, biar aku yang ramein. Ini teman-teman, kalau kita ngomongin soal mata uang ya, kemarin udah pada tahu kan Pak Khatib Basri memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan perihal yang bersangkutan dengan mata uang. Nah, kata Pak Khatib Basri nih, langkah-langkah yang harus diambil oleh Menteri Keuangan untuk menguatkan mata uang kita adalah yang satu, naikkan pendapatan. Yang kedua adalah potong pengeluaran. Yang ketiga adalah tambah utang. Nah, itu adalah merupakan masukan atau kritikan dari pihak teknokrat ya, yang benar-benar ahli, karena beliau adalah ekonom senior di negara ini. Dan tentu saja ini kita bisa memandang dan melihat bahwasannya ini adalah kolaborasi antara ahli dan pemerintah. Dan saya kira ini adalah sebuah kolaborasi yang profesional. Saya sangat senang ketika melihat pemerintah dan para ahli itu berjalan beriringan. Itu menunjukkan kepedulian dan rasa cinta kepada tanah air ini, karena khawatir nanti negara kita kenapa-kenapa di depannya. Nah, teman-teman, terkait 3 langkah yang tadi udah dikasih tahu Pak Khatib Basri ini, saya kemudian mendapat insight bahwasannya untuk menaikkan pendapatan itu benar-benar sudah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu salah satunya adalah melalui kebijakan satu pintu ekspor untuk beberapa komoditas, yang mana itu nanti bisa menghasilkan devisa hasil ekspor Indonesia disimpan ke negara kita. Kebijakan ekspor satu pintu ini bisa memberantas dan membenahi praktek-praktek manipulasi kecurangan selama ini. Karena kita tahu bahwasanya sudah terbongkar adanya praktek-praktek under invoicing terhadap komoditas strategis di negara kita. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah pernah menjelaskan di konten yang ini, ada datanya lengkap. Ini adalah ekspor impor sawit ketika 10 tahun Joko Widodo memimpin. Nah, di sana banyak sekali kejanggalan catatan. Silahkan dikunjungi kontennya untuk data lebih jelasnya.
Nah, yang kedua adalah langkah pemotongan pengeluaran atau cut off spending. Ternyata Pak Prabowo Subianto juga sudah melakukan itu melalui kebijakan atau instruksi presidennya tentang efisiensi anggaran. Yang mana ini adalah upaya mengencangkan ikat pinggang untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi kita ke depannya. Yang mana yang dipotong itu bukan karena negara kita kolaps atau bangkrut, tapi ini lebih kepada memotong anggaran yang terbuang sia-sia, yang tidak produktif, yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Negara ini kaya, sumber daya alamnya banyak, jadi saya kira yang harus digenjot itu sekarang adalah sumber daya alamnya melalui penguatan hasil ekspor yang kemudian bisa menambah pendapatan negara. Nah, saya kira ini adalah salah satu kolaborasi yang harus ditiru ke depannya untuk siapa aja, memberikan kritik dan juga beserta solusi. Bagaimana menurutmu? Nah, ya kan? Menarik nih. Rupiah menguat ya, walaupun dalam pengalaman saya sebagai seorang trader yang seumur jagung, teman-teman ya, tidak ada penurunan yang terus-menerus dan juga tidak ada kenaikan yang terus-menerus ya kan. Semuanya itu mencari keseimbangan. Jadi kalau selama ini rupiah itu anjlok, dolar selalu naik gitu kan, pasti nanti itu ada namanya overbook ya, pasti akan ada penurunan. Tetapi ya kita jangan sampai terlalu bahagia berlebihan, karena biasanya ya penurunan itu juga akan diikuti oleh kenaikan lagi ya. Kita lihat aja nanti ke depan bagaimana. Yang jelas seperti yang disampaikan oleh Profesor Astronaci ya, bahwa memang ya seperti inilah perang di dunia yang sebenarnya ya, dalam menjatuhkan sebuah negara itu dilakukan melalui pasar modal ya, melalui trading ya, yaitu dengan cara menurunkan mata uang sebuah negara. Nah, dari sini kita paham ya, pasti ada campur tangan asing ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.